Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya. Shalom, salam bahagia. Kita jumpa lagi di TV Pantekosta. Berkat dan kasih karunia Tuhan turun dan berlaku kepada kita secara pasti dan meyakinkan. Kali ini kita akan bicara sebuah tema penting dan sangat bernilai tinggi, yaitu gaya berdoa Tuhan Yesus, atau model atau sikap berdoa Tuhan Yesus. Penting sekali untuk kita ketahui hal ini dan kita bisa meneladaninya. Haleluya. Yesus sering berdoa di siang hari, di malam hari, di subuh hari, tengah malam. Yesus sering berdoa di taman, juga di atas bukit, dan di berbagai tempat yang lain. Tapi kali ini kita akan membahas tentang gaya berdoa Tuhan Yesus. Sebelum itu mari kita lihat bersama doa dalam bahasa Ibrani. Doa dalam bahasa Ibrani disebut paulal, yang berarti membuat permohonan kepada Tuhan, atau doa itu adalah sarana untuk memohon, sarana untuk meminta kepada Tuhan. Lakukan itu, maka kita dijawab oleh Tuhan. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah dehaisis, yang berarti sebuah petisi, permintaan karena hak supaya dijawab dan dikabulkan. Juga berarti permintaan dan juga permohonan. Itu yang dimaksud dengan doa. Saudara-saudara sekalian, Yesus berdoa, apalagi kita manusia. Nah, untuk itu mari kita melihat bersama-sama gaya berdoa Tuhan Yesus. Nomor satu, Tuhan Yesus berdoa sambil berlutut. Kalau kita membaca Alkitab dan kita tengok dalam Lukas pasal 22 ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Kata yang digunakan di sini adalah Yesus berlutut. Dan ini dia lakukan di sebuah taman yang indah di Yerusalem, yaitu Taman Getsemani. Posisi berlutut atau menaruh lutut di lantai atau di tanah atau di batu, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ini adalah sebuah sikap tak berdaya dan di mana tidak bisa bermanuver jauh. Satu sikap menyerah dan berserah. Yesus melakukan hal itu. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dapat mengambil gaya berdoa Tuhan Yesus, yakni dengan berlutut. Tentu saja nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sangat berarti sekali. Berlutut, suatu sikap merendahkan diri, suatu sikap berserah kepada Tuhan. Dan kita tengok apa isi doa dari Tuhan Yesus. Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini adalah isi doa pertama dari Tuhan Yesus Kristus. Dia mau melepas cawan itu. Karena ia tidak kuat dan tidak sanggup untuk meminum cawan itu yang berisi dosa semua umat manusia di bawah kolong langit ini, termasuk saya dan juga Anda sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita lihat Yesus kemudian mengakhiri doanya tersebut dengan sebutan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Artinya, isi doa ini adalah Yesus menyerah kepada Bapa di surga. Karena Yesus memang sedang menjalankan sebuah proyek besar, menebus dosa hitam pekatnya pelanggaran dan kelakuan manusia yang busuk. Untuk itu dia berdoa sambil berlutut.
Sekarang kita maju pada gaya berdoa kedua dari Tuhan Yesus. Ikuti baik, teladani dengan baik, dan kita pasti akan memetik makna, guna, dan manfaat yang besar dari dalamnya. Apa itu? Berdoa sambil bersujud. Kita tahu kalau bersujud sambil berlutut, tubuh dibungkukkan dan kepala atau dahi menyentuh tanah. Itu artinya Yesus sangat-sangat merendahkan diri untuk memanjatkan doa kepada Bapanya. Ia menghinakan dirinya sendiri, mengambil posisi sangat rendah sekali sampai dia mencium tanah untuk berdoa. Kita lihat laporan yang sangat jelas itu dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya. Perhatikan baik-baik, ia sujud. Haleluya, dia membungkukkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya untuk memanjatkan doa kepada Bapanya. Kita tengok kembali Tuhan Yesus mengucapkan doa yang sama. Bunyinya begini, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kembali kita melihat ada penolakan, ada keengganan untuk meminum cawan, untuk masuk dalam penderitaan yang hebat. Dia berdoa dalam posisinya sebagai manusia, proyek besar yang sedang dia emban, yaitu untuk menyelamatkan kita manusia. Dia melakukan tawar-menawar dengan Bapaknya yang di surga. Kita tengok selanjutnya isi doa itu, petik maknanya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Isi doanya kembali berisi penyerahan diri. Dia betul-betul membuat hidupnya, kehendaknya itu dimatikan, kemauannya itu ditekan sedemikian rupa dengan ucapan yang sangat dahsyat dan luar biasa, yaitu bukan kehendakku, bukan yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Proses doa ini, jawabannya dia serahkan kepada Bapaknya yang di surga. Luar biasa bukan? Tentu saja Bapaknya sangat sayang kepada anaknya, karena ia adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapa. Tapi Bapa di surga tidak menjawab doa dari Yesus. Dia membiarkan anaknya menderita sangat, menangis dengan luar biasa. Bahkan ayat selanjutnya diceritakan Yesus berpeluh darah. Sebuah perjuangan yang hebat di Taman Getsemani untuk memperjuangkan hidupnya sendiri terbebas dari penderitaan. Tetapi di satu sisi ada misi besar yang dia sedang emban, yaitu mau menebus dosa-dosa manusia dengan darahnya sendiri. Dia bilang dalam doa sambil bersujud, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Luar biasa. Cara berdoa Yesus yang kedua, berlutut. Sujud. Mari kita ambil teladan dari cara Yesus berdoa. Doa kita akan semakin efektif. Puji Tuhan. Bersujud berarti tidak bisa bermanuver ke kiri, bermanuver ke kanan, dan betul-betul tanpa daya. Suatu penyerahan yang total kepada Tuhan. Haleluya. Sekarang kita maju pada gaya berdoa Tuhan Yesus nomor 3. Gaya berdoanya adalah merebahkan diri sambil berdoa. Merebahkan diri artinya meluruskan badan dari kaki
Perut, dada, mulut dia ratakan dengan tanah. Sikap ini tiarap, di mana seluruh tubuhnya menyatu dengan bumi. Kakinya kotor, perutnya kotor, dadahnya juga sama, dan mulutnya mencium tanah. Dahi dan kepalanya ada di tanah, rata. Ini kondisi berserah total, menyerah secara utuh, sambil berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Ini perlu kita teladani dan tiru. Gaya berdoa ekstrim dan total. Hanya kepada Bapa kita menyerah. Kita baca ayatnya. Dalam Markus 14 ayat 35. Dengar baik. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kembali dia memanjatkan doa yang ketiga, agar supaya terhindar dari kengerian yang hebat, dari derita yang luar biasa, dari sakit yang sangat dahsyat. Apa? Ini semua adalah dosaku, dosamu. Dia ingin melepaskan diri dari cawan itu. Tetapi kemudian kita lihat dalam ayat 36 sebuah pernyataan ketiga dari Yesus. Ya Abah, ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Ada 3 kali Yesus melakukan tawar-menawar. Tapi dalam 3 fase tawar-menawar tersebut, jam pertama dia mengajukan petisi yang sama, doa dan permohonan yang sama. Bapa di surga tidak mengabulkannya. Dalam petisi kedua, permohonan dan permintaan kedua, dia menyampaikan hal yang sama supaya cawan itu dilalukan. Tapi Bapa di surga tidak memberi jawab seperti apa yang diinginkan oleh Yesus. Pada posisi ketiga, dia langsung menyebut Abba, ya Bapa. Dia panggil Bapa karena ada chemistry spiritual antara Bapa dan anak. Antara Bapa dan anak. Tetapi kita melihat sebuah doa yang sangat sempurna. Mengakhiri semua perjuangan di Taman Getsemani. Mengakhiri doa yang luar biasa dan paling terkenal di Taman Getsemani. Untuk yang ketiga kalinya, Yesus mengakhiri doa seperti ini. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki. Ini sebuah proses yang luar biasa. Ini sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Akhir dari doa Yesus, ia tutup dengan sebuah kalimat yang sangat istimewa. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Ini adalah finalisasi dari perjuangan hebat. Untuk apa? Untuk Anda semua. Dan untuk saya. Inilah yang saya sebut doa yang tidak dijawab oleh Bapa. Kita berdoa, minta sembuh, Tuhan jawab dan Tuhan sembuhkan. Kita berdoa minta pekerjaan, Tuhan jawab, Tuhan berikan pekerjaan. Kita berdoa minta dana, Tuhan beri dana untuk kita beli makanan dan minuman. Kita berdoa untuk sukses,
Tuhan kasih kita kesuksesan. Kita berdoa supaya mujizat terjadi. Tuhan kasih kita mujizat yang besar. Kita berdoa supaya anak kita lulus dan sukses. Tuhan berkati luar biasa. Kita berdoa supaya orang tua kita diberkati. Tuhan menjawab. Tetapi ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya untuk dirinya sendiri, Bapa di surga tidak menjawab. Karena ada yang lebih penting, ada yang lebih dia sayang dari anaknya dalam tempo waktu itu, dalam kondisi waktu itu. Siapa gerangan? Umat manusia di bawah kolong langit ini, yang penuh dengan dosa dan kekejian dan pelanggaran. Itu yang Bapa di surga sayang. Itu yang dia cintai. Dia biarkan anaknya berdoa, dan dia biarkan anaknya menderita, bermahkota duri, memikul salib, ditancap paku-paku tajam, dan diludahi, dan kemudian ditombak di atas Golgota. Bapa di surga membiarkan semuanya itu, semua dibiarkan. Dan Yesus pun tidak melakukan perlawanan. Dia membiarkan dirinya menderita dan bahkan sampai mati di kayu salib. Karena saya dan karena saudara. Nilai ini penting untuk kita tanam dalam hati kita. Dan mari kita hormati Allah dan kasihi Tuhan. Tetapi puji Tuhan, setelah Yesus lolos dari semua itu dan menjalani semua derita yang hebat itu, Yesus mendapatkan banyak sekali sahabat, yaitu seluruh orang Kristen di dunia. Yesus mendapatkan banyak pemuja dan pemuji dan penyembah di seluruh dunia, yaitu bermiliar-miliar orang Kristen. Setelah dia melewati semuanya itu, dia mendapatkan begitu banyak anak-anaknya, mendapatkan anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus, yaitu saudara dan saya. Perjuangan memang penuh dengan derita dan juga darah terkuras habis. Tapi pada akhirnya, finalnya, dia memiliki orang-orangnya di muka bumi yang akan menjadi pewaris kerajaan surga. Berdoalah dengan bertelut atau berlutut. Berdoalah dengan sujud kepada Tuhan. Berdoalah sambil merempahkan diri, tiarap kepada Tuhan. Dan katakan di setiap doa kita, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu jadilah. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.